Lalu poin yang ketiga, Tuhan memberkati. Nah ini ya, ayat yang ketiga. Ini masih ayat yang ketiga tapi dari kalimat yang berbeda. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan waktu saya baca ini, saya ingat satu hal. Satu ayat perkataan Yesus sendiri. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini erat kaitannya sama ini. Jadi berkat Abraham itu bukan hanya disampaikan langsung oleh Abraham, tapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Ya, sama kayak ini, orang itu Tuhan akan memberkati, akan mengupahi bahkan kok di sini ya, orang-orang yang memberkati murid-muridnya, yang memberkati nabi-nabinya, memberkati hamba-hambanya. Gitu. Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Gitu ya. Dan ya nih menerima upah murid Yesus dengan menjadi murid Yesus dan memberkati murid Yesus. Maka sebenarnya saya sangat mendorong untuk teman-teman Bapak Ibu untuk apa? Kita memberkati hamba Tuhan. Kita memberkati hamba Tuhan. Mulai dari para pastor, ya kan, Bapak Uskup, para pastor, para diakon, para bruder, memberkati biara, sampai mungkin mereka yang hamba Tuhan awam, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk ajakan saya. Karena beberapa kali istri saya terdorong untuk memberkati para pastor, ya kan. Termasuk juga almarhum pastor Abu ya. Nah, termasuk almarhum pastor Abu, kami sempat ya memberikan hadiah kecil lah untuk pastor Abu. Gitu, dan kami sangat bersyukur. Karena pasti ketika pastor Abu sekarang ada di awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus, ya saya pede sih. Pastor Abu akan mengingatkan Tuhan mengenai apa yang sudah kita lakukan terhadap beliau. Gitu ya. Nah, ini suatu ajakan. Gitu. Nah, yang ini saya mau sharing sedikit. Saya mungkin istri saya mau menambahkan juga boleh. Nah, saya kok ngeliat istri saya nih ya, dia nih orang yang sangat dimanja Tuhan. Istri saya ini sangat dimanja Tuhan. Bahkan saya pun nggak pernah menerima pemanjaan dari Tuhan sebegitunya. Ya. Dimanja gimana? Istri saya kalau dia dalam hati gitu, wah kok pengen bolu gitu misalnya, nggak lama kemudian datang orang ngirim bolu. Itu luar biasa. Dan itu bukan cuma sekali, itu berkali-kali. Gitu ya. Yang paling baru tuh apa? Kekian. Istri saya udah seminggu yang lalu nggak salah ya, pengen kekian nggak salah. Kemarin Senin datang, dapat kekian. Luar biasa. Istri saya kalau ngomong sama saya mungkin nggak dapat gitu ya. Tapi kalau dia dalam hati sungguh-sungguh pengen ngomong sama Tuhan, dapat. Dan itu bukan cuma sekali dua kali. Jadi saya lihat istri saya itu dimanja Tuhan itu luar biasa. Ya, ini perkenanan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya ngeliat istri saya, gitu ya. Dan saya merenungkan gitu, oh kok bisa begitu ya? Ya satu sisi karena dia mencintai Tuhan, satu sisi begitu dia mencintai Tuhan, satu sisi dia juga melayani Tuhan. Satu sisi dia juga, satu sisi hal yang paling sederhana yang sehari-hari dia lakukan apa?
Dia melayani saya sebagai suaminya. Gitu kan? Dan saya termasuk orang yang melayani Tuhan. Gitu. Jadi yang menerima upahnya dia. Dia terima upahnya. Karena dia melayani hamba-hamba Tuhan. Dia memberkati banyak hamba-hamba Tuhan. Sekalipun belum tentu pembicara gitu ya, belum tentu. Gitu ya. Mungkin siapapun teman-teman pelayanan kita, kalau dia terdorong luar biasa mau memberkati seseorang di teman-teman pelayanan kita, dia berkati. Dan yang nerima upah siapa? Dia yang nerima upah. Gitu loh. Dia yang menerima upah. Ini luar biasa. Ini sharing luar biasa. Ini nggak tahu mau menambahkan atau enggak. Atau sudah cukup diceritakan. Cukup. Tapi ini luar biasa. Gitu. Karena saya pun nggak pernah dimanja begini sama Tuhan. Gitu. Mungkin satu sisi karena saya jarang pengen sesuatu juga mungkin ya. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, ini yang ketiga. Jadi saya mengajak untuk kita menerima apa? Kalau tadi dikatakan ya, menyambut seorang nabi, menyambut seorang benar ya dengan cara apa? Memberkati mereka. Memberkati para nabi, memberkati para orang benar, memberkati para hamba Tuhan. Itu khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, dan satu sisi kita juga bisa memberkati orang lain dengan cara apa? Salah satu cara adalah dengan kita memberkati langsung. Cara lain dengan apa? Kita jadi orang benar. Kita jadi nabi Tuhan. Kita jadi muridnya Yesus. Maka ketika orang memberkati kita, ketika orang menyambut kita, pasti Tuhan akan memberkati dia. Gitu ya. Nah, ini di chat membahas tentang panggilan. Wah, itu luar biasa tuh kok dibahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang keempat, didirikan mezbah. Ya. Nah, ini ayat yang ketujuh ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, waktu saya baca ini, saya ingat kisah lain yang serupa dengan ini. Yaitu Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat 11. Ini kita sudah bahas ya waktu kita bahas tentang Kejadian 8 dan 9, waktu kita bahas tentang Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, lalu Kejadian 9 ayat 11, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu." Jadi ini, mezbah dan perjanjian itu ada kaitan yang erat gitu. Ada kaitan yang kuat antara mezbah dan perjanjian. Dan waktu kita bahas tentang perjanjian ini, saya sudah ceritakan waktu perjanjian itu bicara tentang apa? Level up. Gitu ya. Waktu itu sharing saya karena hasil dari perjanjian pernikahan saya sama istri, seharusnya saya dipanggil oleh orang itu Dek gitu ya. Ada orang yang lebih tua, sekitar umurnya 2 tahun atau 3 tahun lebih tua daripada saya. Harusnya dia manggil saya Dek, tapi ini enggak, dia manggil saya Nah, itu ya. Saya udah pernah ceritakan tentang hal itu. Jadi perjanjian itu bicara tentang apa? Level up. Salah satunya tentang level up. Ya, yang lainnya nanti mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa nonton YouTube-nya ya di Kejadian 9 itu bahas panjang. Tapi salah satu maknanya adalah level up. Gitu kan? Dan ada kaitan yang erat antara perjanjian dengan mezbah. Dan waktu kita bicara tentang mezbah, itu pasti kita bicara tentang korban. Gitu. Itu pasti kita bicara tentang korban. Maka kalau kita mau level up atau promosi, maka harus ada korban. Saya nggak usah ngomong hal rohani dulu dah. Hal jasmani aja. Kalau kita mau promosi dalam pekerjaan, mesti ada korban. Korban apa? Korban lebih rajin.
Korban lebih bekerja keras. Korban untuk lebih disukai sama bos. Itu jasmani aja kayak gitu. Apalagi kita bicara tentang rohani. Kalau kita rohani, kita mau level up atau promosi, harus ada korban. Dengan apa? Perbanyak jam doa. Perbanyak baca kitab suci. Perbanyak puasa. Itu akan melevel up iman kita. Gitu. Ya kan? Maka kalau bagi saya, kalau dalam waktu rentang mungkin 1 bulan, nggak ada titah baru dari Tuhan, wah ini jangan-jangan aku nggak level up. Karena kalau promosi itu pasti ada tugas baru. Entah tuh nambah puasa kah? Entah tuh harus doain siapa kah? Entah tuh harus memberkati siapa kah? Dan itu juga hal yang sama yang berlaku sama istri saya. Ketika level up, ketika ada promosi, mesti ada tugas baru. Dan hal ini sudah ditunjukkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di Filipi 2, ya. Saya nggak saya tulis di PPT supaya kita baca, kita buka kitab suci kita. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Itu jelas sekali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus maksudnya ya, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena apa? Ada korban. Dan ini iman Kristen kita. Gitu ya. Ada korban. Ini iman Kristiani kita. Ini kasarannya lah ya, kasarannya. Lah kalau kita pergi ke dukun aja, kita mau minta duit dari hasil pesugihan aja ada korban. Ya, ini kasarannya loh ya kalau mau dibandingkan dengan praktek okultisme gitu ya. Nah ini kira-kira Tuhan itu juga sama. Tapi bukan korban darah yang Tuhan mau zaman sekarang, tapi korban hati. Korban apa? Waktu. Korban apa? Uang. Sesuatu yang kita masih punya, kita korbankan untuk Tuhan. Kalau kita mau menambah pengenalan kita akan Kristus. Gitu. Ya. Jadi jangan segitu, ayo tahun demi tahunnya begitu aja. Pengenalan akan Kristus ya segitu aja enggak. Gitu ya, harus level up. Harus level up.